sistem pencernaan, ada baiknya kita mengetahui penyakit pada sistem pencernaan pada manusia. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Gini, Bol. Gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bol? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Yah, pantas aja kamu sakit, Bol. Hehehe, iya Pipo. Aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya. Sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bol, tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain, perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol, biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Nah, anak-anak,
anak-anak, setelah menonton video mengenai penyakit apa saja pada sistem pencernaan, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi sistem pencernaan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan. Baiklah, apa sih proses pencernaan itu? Nah, proses pencernaan itu adalah proses perubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk yang halus sehingga dapat diserap usus. Nah, terdapat dua cara proses pencernaan, yaitu secara mekanik dan secara kimiawi. Apa sih pencernaan secara mekanik itu? Pencernaan secara mekanik itu mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi halus, sedangkan pencernaan secara kimiawi yaitu pencernaan dengan bantuan enzim. Nah, apa sih fungsi sistem pencernaan? Sistem pencernaan itu berfungsi untuk penyedia makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrien yang dicerna sehingga siap diabsorpsi. Apa saja organ-organ pencernaan pada manusia? Yang pertama itu ada mulut, kedua faring, ketiga kerongkongan, empat lambung, kelima hati, keenam pankreas, ketujuh usus halus, kedelapan itu ada usus besar, dan yang terakhir itu ada anus. Nah, untuk proses pencernaan makanannya itu yang pertama ada ingesti, yang kedua itu ada mastikasi, yang ketiga ada deglutisi, yang keempat ada digestis, kelima itu ada absorpsi, dan yang terakhir itu ada defekasi. Apa saja sih gangguan pada sistem pencernaan itu? Yang pertama itu ada diare, kedua itu ada sembelit, yang ketiga ada wasir, yang keempat GERD, dan yang kelima itu ada tukak lambung. Oke. Sekian untuk penjelasan yang lebih lanjut. Nanti kalian bisa tanyakan ke ibu atau kalian bisa mencari referensi lain di Google. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, selanjutnya ibu akan memberikan kalian tugas berupa pertanyaan dan kalian bisa mencari referensi lain di Google ataupun di buku cetak.